Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kembali lagi di channel saya. Nah, semakin banyak pertanyaan di kolom komentar ketika saya membahas tentang perhitungan upah paruh waktu. Jadi teman-teman itu jangan salah memahami ketika saya membahas tentang PP 36 tahun 2021. Memang itu terkait dengan pengupahan yang biasanya dilakukan di perusahaan-perusahaan. Tetapi yang saya bahas di sini adalah perhitungan paruh waktunya. Nah, teman-teman harus memahami di sini bahwa yang namanya perhitungan paruh waktu itu sudah ada diatur. Kenapa ada sebutan paruh waktu ketika pembahasan dengan DPR RI, Menpan, dan juga BKN? Karena memang paruh waktu ini sudah ada peraturan turunannya, yaitu peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Jadi, bisa jadi untuk menghitung gaji paruh waktu itu merujuk kepada PP tersebut. Nah, benar apa yang dikatakan bahwa untuk Pemda itu merujuk pada SBU dan juga pada peraturan Kementerian Keuangan untuk penentuan gaji. Ya, itu benar teman-teman. Tetapi kalau kita melihat gaji penuh waktu, contoh begini, kita sudah menjadi P3K dengan gaji 2 juta. Itu P3K penuh waktu. Nah, kalau ada paruh waktu dalam P3K tersebut, artinya ada setengah dari gajinya yang kita akan dapat. Nah, untuk menentukan paruh waktu ini masuk ke dalam aturan atau SBU, bisa jadi pemerintah akan merujuk kepada PP 36 tahun 2021. Jadi itu maksud saya teman-teman ya. Jadi jangan salah memahami, tetapi teman-teman di sini bisa terbantu untuk melihat bahwa oh ternyata begini mekanisme perhitungan paruh waktu yang ada di peraturan pemerintah. Oke teman-teman, jadi saat ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman mana sih yang menjadi prioritas kelulusan teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa wah nilai saya 600 nih, berarti saya lulus. Belum tentu, tetapi teman-teman berpotensi lulus. Tetapi belum tentu teman-teman lulus dengan nilai tertinggi juga. Lah kok bisa bang, kan saya nilai tertinggi? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Kita harus melihat bahwa regulasi yang ada dari Kemenpan 347 itu ada prioritas kelulusan. Nah, teman-teman harus pahami di sini juga. Jangan teman-teman ketika sudah tes, teman-teman katakan bahwa wah, saya mendapat nilai 600, jadi saya sudah pasti lulus. Belum tentu teman-teman, ada kriterianya. Jadi jangan senang dulu dalam tanda kutip ya, ada kriteria. Apa saja kriterianya sehingga yang nilainya 600 ini kok tidak bisa lulus dalam perankingan. Oke, teman-teman ya. Kita lihat di aturan keputusan Menteri Pan RB nomor 347 tahun 2024. Di situ sudah dijelaskan teman-teman ya. Di klausul ke-30 atau di diktum ke-30, di situ dikatakan penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, diktum ke-29 diberlakukan secara berurutan bagi pertama itu adalah XTHK2. Yang kedua adalah tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN dan masih aktif bekerja. Dan yang ketiga adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, ini yang akan saya bahas. Saya akan berikan simulasinya juga kepada teman-teman semua. Jadi, walaupun poin teman-teman itu 600, belum tentu teman-teman itu bisa mengisi formasi. Kok bisa bang? Bagaimana sih peraturannya? Sudah saya sebutkan di peraturan atau keputusan Menteri Pan RB 347 tahun 2024 pada diktum ke-30. Jadi di ranking itu THK2 terlebih dulu teman-teman. Nah seperti apa? Teman-teman boleh lihat ini ya. THK2 non-ASN barulah teman-teman yang bekerja minimal 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Nah saya berikan contoh teman-teman ya. Ini teman-teman perhatikan ada contohnya. Jadi ada formasi yang dibuka operator layanan operasional. Formasi yang dibutuhkan itu 1. Dan si A, non-ASN ini, non-ASN yang terdaftar di BKN, mendapat nilai 600. Nah, yang si B, dia mendapat 200. Nah, dia 2 tahun bekerja secara terus-menerus. Nah, C ini adalah K2, teman-teman. C ini adalah K2. Jadi, mana yang akan mengisi formasi yang satu ini? Yang menang itu adalah K2. Walaupun nilai si A itu 600, tapi karena yang C ini adalah prioritas pertama, maka dia yang akan mengisi formasi tersebut. Nah, ada contoh kedua juga teman-teman ya. Formasi operator layanan operasional dibutuhkan 2 formasi. Ada 2 formasi. Nah, si A yang non-ASN ini terdaftar di BKN, dia mendapat 200 poin saja. Nah, si B yang 2 tahun bekerja, dia mendapat 400 poin. Si C adalah K2. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling tinggi ini adalah si B yang 2 tahun bekerja. Tetapi
Karena prioritas pertama itu adalah K2, jadi K2 yang mengisi formasi yang pertama. Karena ada dua, di formasi ini ada dua kebutuhan. Yang kedua adalah si A, karena dia adalah prioritas kedua. Dia adalah non-ASN yang terdaftar di BKN menjadi prioritas kedua, jadi dia yang mengisi. Nah, bagaimana yang di contoh pertama, si B dan si C, dan di contoh kedua bagaimana dengan yang si B? Mereka akan kemana? Nah, mereka inilah yang nanti akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu, teman-teman. Jadi, apapun ceritanya saat ini, sudah diregulasikan bahwa kita melihat prioritas. Jadi kalau prioritas 1 itu adalah XTHK2, mau nilainya berapapun, kalau di formasi itu ada THK2, sudah pasti dia yang akan menang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita juga harus legowo karena XTHK2 ini sudah juga puluhan tahun bekerja. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan kali ini teman-teman juga bisa memahami ternyata prioritasnya seperti itu. Jadi urutan perankingannya untuk pengelolaan nilai nanti akan di-ranking THK2 terlebih dahulu, non-ASN barulah yang 2 tahun bekerja. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Thank you.